Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Mushola At-Tabi'in yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Haji Supriyatna dan juga para hujaj, para tokoh masyarakat dan remaja sekalian, syukur alhamdulillah malam hari ini di malam yang mulia, malam Jumat, kita sempatkan diri kita untuk hadir berkumpul bersama-sama untuk kembali mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Halaman 478, judulnya pasal beratnya haram riba. Ya. Jadi riba itu haram, bahkan dia haram berat. Termasuk dosa paling besar. Ya. Di antara yang besar, ini riba paling besar ini. Ini ada dua ayat Al-Quran yang dimuat, yang ditulis dalam kitab Hadis Riyadhis Shalihin. Ya. Nah, ini saya ingin berikan penjelasan terlebih dahulu supaya mudah dicerna, mudah dipaham. Jadi riba itu saudara-saudara ada beberapa macam memang, tapi kalau diringkes ada dua. Pertama, riba jual beli atau riba tukar menukar. Itu yang pertama. Riba jual beli atau tukar menukar sama aja. Kalau kita jual misalnya motor dengan uang, ya itu kan kita tukaran namanya. Ya, uang saudara ditukar ke saya, kemudian motor saya diberikan kepada saudara. Atau dengan bahasa gampangnya jual beli. Maka saya bilang ada riba jual beli atau tukar menukar. Nanti yang kedua ada riba pinjam meminjam. Nah, yang parah, yang ayat Quran turun ini menerangkan tentang riba di dalam pinjam meminjam. Bisa jadi minjemnya 100 juta, ulanginnya 120 juta misalnya, 10-12 atau 10-13 ya sesuai dengan perjanjian. Begitu. Ditambah dengan jaminan atau tanpa jaminan. Begitu. Biasanya kalau bank dia mesti pakai jaminan dia. Kalau nggak ada jaminan nggak keluar tuh uang ya. Maka kadang-kadang kita dengar ada orang ya rumahnya keambil oleh bank karena memang nggak kuat angsuran itu. Akhirnya karena berbunga di total ini sudah istilahnya mencakup rumahnya itu harganya dan tanahnya, akhirnya ya diambil dengan kekuatan hukum begitu, lantaran memang perjanjiannya demikian ya. Nah, itu riba pinjam meminjam. Tadi saya bilang ada riba jual beli atau tukar menukar. Nah, riba jual beli atau tukar menukar itu enggak terjadi pada barang-barang yang bukan ribawi. Ada istilah barang ribawi, barang yang dikatakan bersifat riba. Barang yang bersifat riba. Ini memang agak aneh sedikit kedengarannya, tapi begitulah agama. Nah, itu barang yang bersifat riba seperti logam mulia. Logam mulia ada dua macam. Pertama emas, kedua perak. Maka itu tukar-tukaran emas dengan emas harus ngikutin aturan, yaitu harus sama beratnya, harus kontan, nggak boleh diutang, serah terima. Misalnya Anda punya emas 5 gram, saya pun kalau mau tukar dengan Anda 5 gram juga, tapi kan jarang orang tukar menukar 5 gram dengan 5 gram. Biasanya yang 5 gram ingin 10 gram, atau yang 10 gram pengen 5 gram untuk mengharapkan ya ada balikannya begitu. Nah, itu dilihat keadaan. Yang penting tuh dalam agama, kalau kita mau tukaran emas, cara yang benar, jual dulu emas kita 5 gram, baru beli yang 10 gram.
harus muter. Di zaman Nabi itu ada sahabat, dia beli korma, nukar korma yang bagus dengan korma dia yang jelek. Korma kan macam-macam, tapi tetap namanya korma-korma juga, satu jenis, cuman macamnya beda-beda. Nah, dia bercerita sama Nabi, misalnya saya punya korma 2 kilo, saya tukar dengan 1 kilo yang bagus. Nabi bilang, jangan, jual dulu korma kamu terima uangnya, baru beli korma yang bagus, begitu. Nggak bisa tukaran begitu saja. Boleh tukaran, harus sama. Ya misalnya korma yang bagus 1 kilo, korma yang jelek 1 kilo. Pasti korma yang bagus pemiliknya nggak mau. Pasti dibilang tambahnya dong. Istilahnya tukar tambah. Bolehlah kamu korma yang jelek 1 kilo. Saya korma yang bagus 1 kilo, tapi kamu harus nambah uang 10.000 misalnya. Nah itu nggak boleh itu cara begitu. Jadi cara yang diajarkan oleh Nabi, jual dulu korma kita mau berapapun harganya, baik yang beli orang tersebut atau siapapun. Terima uangnya, anggap saya jual misalnya tuh emas saya 5 gram 5 juta. Ya misalnya begitu. Nah saya pengen yang 10 gram, maka uang yang 5 juta saya tambahin dari kantong saya 5 juta lagi. Kan jadi 10 juta, baru beli emas yang 10 gram. Itu namanya, itu sih bahayanya nggak parah itu. Ya, karena kayaknya nggak ada yang dirugikan, dia juga, cuman caranya harus ngikutin apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Ya, jual dulu milik kita, baru beli milik orang lain. Itu hanya terjadi pada satu, logam mulia. Logam mulia terdiri dari emas dan perak. Kalau motor dengan motor bebas, rumah dengan rumah, tanah dengan tanah, mobil dengan mobil. Karena dia bukan barang riba, itu yang supaya dipahamin itu. Karena dia emas bukan, perak juga bukan, berarti bebas. Tuh. Kalau yang bukan emas, yang bukan perak, bebas, tukar tambah, tukar guling, tukar apapun namanya. Contoh di kita beras. Ada zaman dulu beras kantor, beras jelek begitu ya. Beras perak katanya, baunya apa kali. Kemudian dia kan ogah bawa pulang beras yang jelek, maka ditukar langsung. Anggaplah kepada pedagang. Misalnya beras dia 50 kilo. Ntar yang bagus ya 25 lah kan begitu. Itu cara itu nggak boleh. Kenapa? Ada perbedaan, di sini 50, di situ 25. Harus sama kudunya. Jadi yang beras pemilik pedagang 25 kilo semestinya ya berapa begitu, nanti beras yang merak 25 kilo juga. Pasti pemilik beras yang bagus ogah. Maka disuruh nambah, itu yang nggak boleh. Jadi ini pegawai yang dapat beras kantor, jual dulu berasnya kepada orang tersebut nggak apa-apa. Terima uangnya, baru beli beras dia yang bagus, muter disuruh. Ya. Nah itu namanya barang ribawi, barang yang bersifat riba, terdiri dari logam mulia, emas dan perak. Yang kedua terdiri dari makanan. Makanan apa saja, ya. Baik makanan yang sehari-hari, yang penting kan makanan manusia, begitu. Itu makanan dibagi 3 kelompok. Pertama makanan yang biasa kita makan, kedua rempah-rempah. Rempah-rempah ya. Zaman Nabi dicontohin garam. Garam dengan garam ditukar boleh, tapi harus sama. Garam yang putih anggaplah 1 kilo, garam yang kuning tuh yang buat es dungdung yang murahan 1 kilo juga. Pasti pemilik barang yang garam yang putih nggak mau. Mestinya pemilik garam yang kuning itu nambah berapa duit begitu. Cara begitu nggak boleh, maka jual dulu. Baik pemilik garam yang putih jual atau pemilik garam yang kuning jual, yang penting jangan dibeli langsung begitu atau tukar tambah begitu, enggak bisa. Itu rempah-rempah itu seperti lada dengan lada,
Ya. Kalau mau tukaran sama. Ya, jintan dengan jintan, jahe dengan jahe, ada jahe merah, ada jahe bukan merah. Kalau mau tukar boleh, di sini sekilo, di situ sekilo. Pasti yang mahalan nggak mau. Tuh, begitu. Jadi ada makanan biasa, kedua tadi saya bilang rempah-rempah, ya, rempah-rempah. Yang ketiga buahan. Nah kalau buahan itu harus sama juga ditukarnya. Misalnya tadi korma dengan korma, harus buahan yang kering. Kalau nggak kering, korma itu masih basah, nggak bisa ditukar. Karena kalau basah beda kadar airnya. Kadar airnya ini mah agak sulit begitu. Jadi apa itu, korma yang masih basah, matang puun, dia masih basah itu, belum kering, ditukar dengan korma yang kering, nggak bisa itu. Karena korma yang basah ini timbangannya sekarang mungkin sama atau lebih, entah kalau kering nggak ketahuan, jadi nggak bisa aja. Jadi buahan dengan buahan bisa ditukar asalkan ketika kering. Korma dengan korma yang biasa itu korma kering itu. Yang kedua kismis. Kismis adalah anggur yang dikeringkan. Kalau anggur dengan anggur nggak bisa juga karena basah. Anggur saudara sekilo, anggur saya sekilo, kan sama itu boleh dong? Oh nggak bisa karena anggurnya basah. Kalau basah ya ini nggak jelas. Walaupun itu sekilo, di sini sekilo, tapi belum pasti karena ada masing-masing punya kadar air. Mungkin di situ lebih banyak airnya, di sini lebih sedikit, akhirnya nggak seimbang lagi. Maka yang boleh tukaran kismis. Apa itu kismis? Yaitu anggur yang udah kering. Jadi ada anggur hitam, ada anggur hijau, sama-sama jadi kismis. Boleh tukaran, di situ sekilo, di sini sekilo. Mungkin yang mahalan nggak mau. Maka caranya jual dulu kismisnya, terima uangnya, baru beli kismis yang mungkin lebih bagus atau lebih jelek, di mengarah uangnya lebih misalnya. Begitu. Itu riba namanya jual beli. Riba tukar menukar. Agak pelik sedikit ya. Nah yang ayat Quran turun ini riba pinjam meminjam. 10, 12, itu sekedar contoh. Disyaratkan memang, udah ada syaratnya. Jadi nasabah sekian, bank sekian persen. Kalau tidak ditentukan, itu dibolehkan. Ya. Misalnya saya minjem dengan Bapak 10 juta. Jatuh tempo saya pulangin 12 juta. Bapak nggak mencaratkan, Bapak bilang ini uang nanti harus diganti, ya lebih. Kalau nggak lebih ya saya nggak mau pinjemin. Berapa dong lebihnya? Berapa aja, tetap nggak boleh. Karena disyaratkan. Tapi kalau nggak disyaratkan, dengan sukarela saya pulangin, maka lebihnya itu ya semacam hadiah. Itu nggak diharamkan. Yang diharamkan yang ada perjanjian. Ada perjanjian begitu. Jadi kamu mau minjem, boleh, cuman 1 bulan sekian persen. Begitu. Nah itu yang haram. Itu yang turun Al-Quran itu tuh. Namanya riba pinjam meminjam. Ya, kalau nggak disyaratkan nggak apa-apa. Itu saudara-saudara. Jadi riba itu dua kelompok. Ada kelompok riba jual beli atau tukar menukar. Ada kelompok riba pinjam meminjam. Yang turun ayat Quran itu riba pinjam meminjam karena memang sudah berjalan sejak dulu. Sejak zaman Bani Israel. Orang-orang kafir jahiliyah juga melaksanakan. Maka ketika Islam datang langsung Allah tanganin. Nah ini diantaranya nih. Kita lihat. Ya, kita lihat halaman 478. Pasal beratnya haram riba. Firman Allah, qala Allah Ta'ala, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan. Kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal masjid dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba.
wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Artinya mereka yang makan riba yang tadi 10-12 tidak dapat bangun kecuali sebagaimana bangunan orang yang kemasukan jin setan. Ini kapan ini ceritanya nih? Nanti katanya nih, ada ulama mentafsirkan peristiwa ini terjadi ketika manusia bangun dari alam kubur. Ya, nanti yang bangun dari alam kubur, ya, itu kan tiupan trompet pertama, dunia hancur, kiamat. Itu jaraknya tuh dengan tiupan trompet kedua ada yang bilang sekitar 40 tahun. Setelah 40 tahun Allah suruh malaikat Israfil untuk meniup trompet kedua. Dengan tiupan trompet kedua yang di alam kubur ini bangun semua. Nah yang makan riba bangunnya sempoyongan. Karena keberatan perut kali. Wallahu alam. Begitu ya. Jadi yang istilahnya ini ayat ini menerangkan ketika bangun atau bangkit dari alam kubur. Mereka yang makan riba tidak dapat bangun dari alam kubur kecuali sebagaimana bangunnya nih orang yang kemasukan jin setan. Ya. Yang demikian itu karena mereka berkata, ini tercelaknya nih mereka. Apa penyebabnya tuh? Mereka digambarkan bangun dari alam kubur begitu buruk katanya, seperti kemasukan setan. Ya. Apa sebabnya? Ini sebabnya nih, karena mereka berkata jual beli itu sama dengan riba. Ini yang parah ini. Jual beli sama dengan riba. Maksudnya jual beli kan halal. Kenapa riba haram? Mestinya riba juga halal. Apa bedanya? Punya duit 10.000. Beli pisang 1 sisir, saya jual 12.000. Dengan Anda pinjam uang 10.000, pulangin 12.000. Apa bedanya? Begitu katanya. Nah itu para ulama jawab itu. Itu beda sekali. Kalau seseorang beli pisang 10.000, dia harus beli dulu capek. Dibawa pulang nanti diputar atau dia jalan dijajakin. Iya. Nah itu bisa untung bisa rugi. Bisa untung bisa rugi begitu. Ya bisa untungnya besar, bisa rugi, nggak laku busuk tuh pisang. Beda dengan pinjam 10, pulangin 12. Saya asik-asik aja, saya untung terus, saya nggak capek muter-muter ke sana kemari. Tapi pedagang yang dagang untuk mencari 2.000 aja, aduh. Nah mereka mengatakan ini bahwa riba itu katanya tak ubahnya jual beli, dia halal begitu. Jadi dia menentang ini, menentang keharaman riba. Jadi agama mengatakan riba haram, langsung ada yang mengatakan riba halal. Kenapa? Karena riba ini tak ubahnya dagang, tak ubahnya jual beli. Ya, saya beli pisang 10.000, saya jual 12.000, untung 2.000. Sama dengan saya pinjamkan kamu 10.000, pulangin 12.000. Padahal beda banget. Kalau jual beli penuh resiko. Kalau ini enggak ini. Ya. Itu. Jadi yang demikian itu karena mereka berkata jual beli itu sama dengan riba. Nah ini keputusan Allah nih, lihat keputusan Allah. Ketika mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba, riba sama dengan jual beli, Allah putuskan nih. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu vonis dari Allah. Allah berfirman, jual beli halal, riba haram. Habislah, tinggal terserah kamu. Ini vonis yang keras sudah. Ya. Jadi Al-Quran memang nggak banyak berdebat di sini. Diserahkan kepada ahli-ahlinya lah ya, yang mempelajari Al-Quran itu, para ahli tafsir begitu. Jadi ketika ada orang mengatakan riba sama jual beli sama,
itu ditentang. Cuman di ayat Quran ini langsung ponisnya ini, Allah menghalalkan jual beli, jadi jual beli halal, dan mengharamkan riba, jadi riba haram, begitu. Kemudian, maka siapa yang telah mendapat nasihat dari Tuhan, artinya bila mana dia udah mendengar ayat ini yang melarang bahwa riba itu haram, diturutin, itu bagus sekali. Nih penjelasannya, maka siapa yang telah mendapat nasihat dari Tuhan, mengikuti ayat ini yang mengatakan riba haram, lalu berhenti dia mendengar ini ayat, maka baginya apa yang telah lalu. Allah maafin yang udah. Ya, dulu kamu makan riba, ngambil riba buat makan, buat beli pakaian, sudahlah nggak apa-apa. Yang belum jangan, begitu. Itu bahasa kita lah, yang udah, yang belum jangan. Bagaimana lagi? Ya. Itu gampangnya itu, lalu berhenti, maka baginya apa yang telah lalu dan urusannya terserah pada Allah. Nanti di akhirat Allah yang putusin bagaimana. Yang penting yang sudah berlalu sudahlah. Yang belum jangan dikerjakan tuh riba. Begitu. Nah, masalah orang tersebut yang pernah main riba, nanti Allah yang tanganin di akhirat. Apakah Allah mau siksa, itu hak dia. Apakah Allah maafkan? Ya. Dikatakan, maka siapa yang telah mendapat nasihat dari Tuhan lalu berhenti, maka baginya apa yang telah lalu dan urusannya terserah pada Allah. Kemudian, nah ini diancam nih, dan siapa yang mengulangi riba kembali, barang siapa yang masih terus bermain riba padahal sudah dilarang, padahal ayat udah turun nih, dan siapa yang mengulangi riba kembali, maka merekalah ahli neraka, begitu. Maka merekalah ahli neraka. Ya, artinya mereka itu di dalam neraka. Ahli neraka, penduduk neraka maksudnya. Ya, penghuni neraka. Jadi mereka ahli neraka, maksudnya penghuni neraka. Mereka akan kekal di dalamnya. Ini yang parah ini. Kenapa dikekal? Karena dia menghalalkan yang haram. Kalau mengerjakan saja, tidak mengatakan halal, itu dosa besar. Tapi kalau mengatakan riba halal, sama dengan jual beli, itu parah. Itu orang secara hukum yang saya tahu kafir. Kenapa kafir? Menghalalkan yang haram. Berbeda antara orang yang berbuat haram tapi tetap mengharamkan. Kalau kita tanya, mencuri haram gak? Haram dong. Kok kenapa kamu kerjakan? Nih aduh kepepet haram. Ini dosa besar aja. Tapi ada yang satu lagi, mencuri haram ke halal. Oh halal dong, bagaimana haram? Ya kan, boleh mencuri. Mau cari yang halal zaman sekarang susah. Iya. Yang halal yang haram aja susah, apalagi. Nah, keluar tuh dah kacau kalau begitu. Ya. Itu dia kafir udah. Ketika dia belum bertobat dan mati dalam kekafiran, neraka mendem. Mendem udah, kenal mendem. Itu berarti begitu. Nah, ini mendem ini. Karena mengatakan riba itu halal. Dikatakan riba sama dengan jual beli. Ya. Dan siapa yang mengulangi riba kembali, maka merekalah ahli neraka. Mereka akan kekal di dalamnya. Allah akan menghapus hasil keuntungan riba. Ini ancaman lagi nih. Allah akan membuat tuh keuntungan riba ya nggak bermanfaat, nggak berkah kata orang. Ini ancaman lagi nih. Nih Allah akan menghapus hasil keuntungan riba. Itu ayatnya yamhaqullahu riba. Allah menghapus hasil keuntungan riba. Bukan menghapus dosanya, bukan. Allah menghapus keberkahan riba. Nggak membawa kebaikan. Akan menyusahkan. Ya. Jadi tujuan ini supaya orang berhenti. Maka Allah kecam dengan keras ini. Yamhaqullahu riba. Allah akan menghapus hasil keuntungan riba. Maksudnya Allah akan menghapus keberkahan daripada riba. Dan Allah akan menumbuhkan hasil sedekah. Kalau sedekah Allah akan tumbuhkan pahalanya. Bahkan dia bisa berubah pahalanya. Dulu pernah kita ketemukan tuh hadis yang menceritakan orang yang bersedekah sedikit percis seperti dia memelihara kuda yang kecil.
Kuda yang kecil dipelihara, dikasih makan, nanti lama-kelamaan kudanya besar. Sedekah yang kecil, karena dia ikhlas, maka insya Allah nanti pahalanya menggunung. Begitu, membesar, itu. Nah itu kalau sedekah bisa membesar. Tapi kalau riba, dihancurin sama Allah. Nggak ada keberkahannya. Kalau sedekah, di situ ada keberkahan. Nggak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Sedekah makin berkah, makin membawa kebaikan. Tapi kalau main riba, awas nanti bawaannya, waduh, kacau balau udah kehidupannya. Nggak ada keberkahan sama sekali. Walaupun hartanya banyak, tapi justru menyusahkan. Nggak ada kebahagiaan, nggak ada. Ya. Nah itu ancaman dari Allah supaya seseorang berhenti makan riba. Itu ayat Quran itu berat sudah. Nih ada lagi nih firman Allah tadi surah Al-Baqarah 275 276. Nah ini lanjutannya nih. Ila qaulihi ta'ala, ya firman Allah, ila qaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Al-ayah. Hai sekalian orang yang telah percaya, orang yang beriman, kita ini. Hai sekalian orang yang telah percaya, hai sekalian orang Islam, bertakwalah kamu. Tetap bertakwa dalam masalah duit, tetap bertakwa dalam masalah fulus. Jangan masalah duit masih bodoh. Kalau sembahyang dibenar itu percuma juga. Ya. Sholat dikerjakan, puasa dikerjakan, masalah uang masih bodoh. Yang penting uang, yang penting fulus. Mau haram kayak, mau halal kayak, emang gue pikirin begitu. Yang penting fulus. Kalau ada fulus, urusan mulus, begitu dah. Jadi dia patokannya fulus. Sembahyang jalan terus, tapi percuma itu akhirnya. Nih, hai sekalian orang yang telah percaya, orang yang beriman, bertakwalah kamu. Bertakwa dalam masalah uang tuh, ya, kepada Allah. Dan, nah ini dihubungkan langsung. Dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Yang belum diambil, biarin. Anggap saya minjamkan kamu 10-12. Kamu bayar itu dah bunganya aja dah. Ya, karena belum kuat ngulangin modalnya. Ya kalau ngulangin modalnya semuanya ya selesai, kamu nggak utang lagi. Ini modalnya tetap, dia hanya bayar bunganya begitu. Tahu-tahu saya bertobat, ya udah saya ambil pokok saya, bunga yang masih belum dibayar sudah nggak usah bayar. Yang telah saya makan, ya mudah-mudahan Allah ampunin. Yang belum kebayar nggak usah bayar. Saya hanya minta modalnya saja, begitu. Ya. Itu maksud. Dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Memang tuh di bawahnya tuh ada ayat lagi menerangkan, ya kalau bisa ya disedekahkan. Maka tadi cerita sedekah itu antara riba dengan sedekah kan berlawanan. Riba mencari keuntungan, kalau sedekah nguntungin orang, menguntungkan orang, ya, memberikan keuntungan. Kalau sedekah, kalau riba ngambil keuntungan. Nah orang yang telah minjem misalnya, dia nggak bisa pulangin, ya udah pulangin seadanya lah. Misalnya diminjem 10 juta, ya cuman ada 7 juta, ya udah sini 7 juta, 3 juta saya sedekahkan kepada kamu. Itu keren tuh, mau tobat ya, mau jalan lempeng seperti Alif, begitu ya. Itu tentang riba. Kemudian hadisnya ini cuman satu Imam Nawawi, padahal sih banyak tuh hadis-hadis. Tapi satu hadis sudah cukup bagi orang yang mau sadar. Nih, wa ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu, rawahu Muslim. Zadat Tirmidzi wa ghairuhu wa syahidaihi wa katibahu. Artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW telah melaknat itu. Jadi kalau Allah tadi udah ya menerangkan begitu keras, ini giliran Nabi Muhammad. Kata sahabat, Nabi mengutuk. Itu kata-kata laknat artinya mengutuk. Itu omongan keras sudah. Terusir dari rahmat Allah. Jadi seakan-akan Nabi berdoa, ya Allah jangan berikan rahmat kepada dia.
itu sama dengan kutuklah dia, begitu. Jadi Nabi telah melaknat, telah mengutuk pemakan riba, yang makan riba, yang nerima keuntungan, yang minjamkan uang 10-12 begitu, dan yang memakannya. Ini yang memakannya ini maksudnya yang memberi makan. Repot ini. Yang minjem, yang makan tuh yang punya uang, yang punya modal. Yang memberi makan yang minjem. Dua-duanya dikutuk, cuman yang lebih parah yang makan dong. Jadi nggak boleh minjem duit riba. Ya mungkin kali terpaksa kali ya. Misalnya begini terpaksa, udah nggak ada yang bisa dijual, nggak ada uang. Kalau nggak makan mati dah begitu. Ada yang mau pinjemin, syaratnya 10-12, biarin dah sini 10-12 daripada saya mati. Itu mungkin terpaksa kali, tapi jarang, sama sekarang sih nggak ada begitu. Ya, seandainya. Ya. Jadi ini yang meminjam dosa juga, pemberi makan, yang ngasih makan, yang memberi bunga. Ini. Jadi pemakan riba dan yang memakannya. Ini yang memakannya ini kurang pas nih omongan. Yang memberi makan begitu. Ya. Kalau bahasa Arabnya nih kan, la'ana Rasulullah SAW akilar riba. Akil itu yang makan, akala yakulu, bahwa akilun. Akil itu yang makan. Wa mukilahu, yang memberi makan. Cuman di sini diartiin yang dan yang memakannya. Agak pusing sedikit saya mahamnya itu. Yang penting tadi saya terangkan begitu. Yang memakan riba, yang memberi makan sama aja. Kemudian dalam riwayat Tirmizi ada tambahan. Apa tambahannya? Dan saksinya. Zaman dulu tuh kalau minjem pakai saksi, jadi nggak bisa melawan nanti untuk kembaliin. Ya, zaman sekarang orang lebih pandai, harus ada jaminannya, surat mobil, surat tanah, begitu. Ya. Dan saksinya, dan penulisnya, yang nulis, ya, hebat sekali ini. Yang tukang nulisnya terlibat, semuanya terlibat dosa riba. Berat ini. Ya. Dan saksinya dan penulisnya. Makan sendiri atau memberi makan kepada lain orang. Ya, itu tambahan dia ini. Makan sendiri atau memberi makan kepada orang lain. Dia ingin menjelaskan ini istilahnya, baik ini riba saya makan sendiri atau ini riba saya bagi kamu. Nih saya kasih makan kamu, saya kasih sembako dari uang riba. Ya. Wasyahi dan memberi makan kepada lain orang, baik makan sendiri atau memberi makan kepada lain orang. Itu tambahan dari penterjemah ini. Ya. Jadi kesimpulannya, yang terlibat masalah riba semuanya dosa, tak terkecuali begitu. Selesai tentang riba.